Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat datang di kelas Teknik Fotografi, Program Studi Produksi Film dan Televisi Institut Seni Indonesia Denpasar. Saya, Desa Putu Yogi Antari Tirtayasa, merupakan pengampu dari mata kuliah ini akan menyampaikan beberapa teknik yang saya gunakan dalam mengajar di kelas Teknik Fotografi. Mata kuliah Teknik Fotografi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi produksi film dan televisi ISI Denpasar, di mana mata kuliah ini wajib diambil oleh mahasiswa semester 1 pada semester ganjil dengan kode mata kuliah FTV 007 dengan bobot mata kuliah sebanyak 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari teknik fotografi agar dapat menghasilkan karya-karya fotografi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang penting bagi mahasiswa di program studi produksi film dan televisi karena teknik fotografi merupakan dasar dari pengambilan gambar, di mana mahasiswa akan belajar untuk merangkai unsur-unsur visual yang merupakan bagian utama atau bagian penting dalam ilmu film dan televisi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki keahlian dalam berpikir kritis dalam memandang teknik fotografi sebagai sebuah seni dan juga sebagai sebuah media komunikasi, sehingga mahasiswa bisa menyampaikan pesan dalam karya-karya fotografi yang akan dihasilkannya. Mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana bekerja secara profesional dan kreatif dalam menghasilkan karya-karya fotografi. Sesuai dengan semangat Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, pelaksanaan mata kuliah teknik fotografi akan dilaksanakan dengan project-based learning, di mana mahasiswa akan berperan aktif di kelas dan melaksanakan proyek fotografi dan menghasilkan sebuah album foto yang menjadi portofolio pada akhir mata kuliah. Mata kuliah teknik fotografi ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktek yang dilaksanakan dengan cara daring dan luring. Mata kuliah ini akan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS dengan total 16 kali pertemuan. Pokok bahasan dalam kuliah ini menjadi pengalaman penting dalam memproduksi karya fotografi. Pokok bahasan utama diantaranya adalah pengertian fotografi, sejarah fotografi, pengetahuan mengenai kamera, tata cahaya, angle of view, komposisi, dan teori pengambilan gambar. Referensi utama dalam mata kuliah ini adalah buku-buku fotografi, diantaranya Kisah Mata karya Seno Gumira Aji Dharma yang diterbitkan oleh Galang Press, kemudian Filosofi Penghayat Cahaya karya Ray Bahtia Derajat yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia, The Passionate Photographer, 10 Langkah Menjadi Fotografer yang Hebat, karya Simon Steve yang diterbitkan oleh PT Alex Media Kompotindo, dan Potpourri Fotografi karya Profesor Suprapto Sujono yang diterbitkan oleh Universitas Trisakti Jakarta. Referensi pendukung yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah hasil penelitian dan karya fotografi yang disajikan dalam berbagai artikel, jurnal, publikasi, media massa, maupun kegiatan pameran. Teknik pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah dengan metode ceramah, diskusi, dan praktek. Metode ceramah dilaksanakan melalui Google Meet, di mana materi kuliah disampaikan dengan menggunakan bahan ajar yang sudah dibuat berdasarkan referensi utama yang telah disampaikan sebelumnya. Bahan ajar ini memuat teori dan contoh-contoh karya fotografi yang dibuat berdasarkan teknik fotografi tertentu. Bahan ajar ini juga dibagikan kepada mahasiswa melalui Google Classroom, sehingga mahasiswa bisa mempelajari bahan ajar secara mandiri setelah kelas berakhir. Metode praktek dilaksanakan secara luring, di mana mahasiswa akan diberikan tugas atau project base untuk menghasilkan karya fotografi dengan teknik tertentu. Praktek bersama dilakukan di kelas untuk mempelajari teknik-teknik dasar seperti cara memegang kamera, tata cahaya, angle, dan komposisi. Kemudian mahasiswa akan dapat melakukan praktek secara mandiri di lapangan dengan melakukan hunting foto berdasarkan teknik-teknik fotografi yang sudah dilakukan dengan praktek di kelas. Selanjutnya, karya-karya fotografi yang dihasilkan mahasiswa akan melalui proses asistensi, di mana proses asistensi ini dilakukan dengan metode diskusi. Dalam proses asistensi ini, mahasiswa akan menyajikan karya-karya yang telah dihasilkan, kemudian karya tersebut akan dibahas apakah sudah sesuai dengan teknik fotografi yang dimaksudkan dalam teori. Mahasiswa akan mendapatkan kritik dan saran dari dosen mengenai karya yang disajikan, kemudian juga bisa mendapatkan masukan dari mahasiswa lainnya.
serta belajar untuk mempertahankan karyanya di dalam proses diskusi ini. Selama pelaksanaan kelas teknik fotografi dengan project base, mahasiswa akan mampu memproduksi dan menyajikan sebuah album fotografi yang berisikan tugas-tugas fotografi sesuai dengan teknik fotografi yang diajarkan. Album tersebut akan memuat 24 karya foto yang sebelumnya sudah melalui proses asistensi, disajikan dalam sebuah portofolio pada saat ujian akhir semester. Kelas teknik fotografi dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi, diantaranya kelas luring dilakukan dengan tatap muka, kemudian kelas daring melalui Google Classroom dan Google Meet atau Zoom, dan grup WhatsApp. Pada pertemuan pertama perkuliahan teknik fotografi akan disajikan kontrak perkuliahan yang memuat RPS, serta bagaimana dosen memberikan nilai pada mata kuliah teknik fotografi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses berlangsungnya kelas dan bisa mengatur strategi dalam mengikuti perkuliahan teknik fotografi agar bisa memperoleh nilai yang maksimal. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan dari kelas teknik fotografi yang sudah berlangsung selama ini. Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di link untuk kelas teknik fotografi hari ini. Seperti di kesepakatan minggu sebelumnya, hari ini kelas kita akan laksanakan dengan cara daring atau online lewat Google Meet, di mana hari ini kita akan membahas tentang angle, kemudian dilanjutkan dengan asistensi foto dari beberapa foto yang sudah kalian kirimkan lewat grup WhatsApp. Oke, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari dasar-dasar fotografi, mulai dari kamera, kemudian cara memegang kamera, cara kerja kamera, lalu ke tata cahaya, di mana kita membahas tata cahaya alami. Nah, untuk materi sekarang, kita akan masuk ke dalam angle, atau juga disebut sebagai sudut pandang dalam pemotretan. Jadi di sini penting untuk kalian memahami angle di dalam fotografi agar kalian bisa menggunakan kamera kalian untuk menghasilkan sebuah foto sesuai dengan pesan yang ingin kalian sampaikan dalam foto tersebut. Nah, angle atau angle of view, tulisannya ANGLE, karena sering sekali ada yang salah menulis dengan jadi angel. Jadi tolong dibedakan LE dan EL, jangan sampai salah. Nah, jadi di sini angle ini merupakan sudut pandang dalam pemotretan, di mana dia juga disebut sebagai perspektif. Kemudian di sini dalam angle kalian akan menentukan dari mana foto tersebut akan kalian foto. Jadi kalian lihat objek, dari mana kalian akan memotret objek tersebut, itulah yang disebut dengan sudut pandang atau angle dalam fotografi. Nah, kemudian jenis-jenis angle dalam fotografi itu ada banyak. Ada 3. Yang pertama adalah sejajar mata. Angle yang sejajar mata disebut juga dengan eye level view atau normal view. Yang kemudian adalah angle dari atas, bird eye view atau high angle. Kemudian angle dari bawah atau frog eye view atau low angle. Di sini yang menentukan dari angle-angle ini adalah arah dari lensa kamera kalian. Jadi bukan hanya arah dari bodi kamera kalian, tapi dari lensa kalian yang menentukan dia akan menjadi eye level, yang menjadi bird eye, yang menjadi frog eye, itu adalah arah dari lensa kalian. Oke, di sini saya ingin bertanya, siapa yang sudah familiar dengan kata-kata eye level, bird eye, dan frog eye view? Apakah ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa itu eye level, apa itu bird eye, apa itu frog eye? Silahkan, kesempatan saya berikan kepada kalian yang ingin memberikan pendapat. Boleh raise hand? Ibu, saya ingin memberikan pendapat. Oke, silahkan Arya Dama. Kalau eye level itu di mana kamera dan objeknya itu sejajar, Bu. Jadi mata kamera dengan mata objek itu porsinya itu sama. Sedangkan kalau bird eye itu di mana objeknya itu kecil, Bu. Dan kamera itu lebih ke atas lagi untuk memperlihatkan objeknya itu kecil, sedangkan frog eye memperlihatkan objeknya itu sangat besar, maka kamera pun harus ada di bawah untuk mengambilnya. Kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Arya Damananda.
Ada satu orang lagi mungkin yang ingin memberikan pendapatnya mengenai jenis-jenis angle dalam fotografi, pengertian bird eye view, eye level, dan frog eye view. Silahkan, ada yang mau berpendapat? Jangan lupa di kelas ada poin keaktifan ya. Oke, Putu Adi Restiawan. Silahkan Adi. Izin menjawab, Bu. Dari pandangan saya, seperti namanya eye level, dari penglihatan mata kita itu sejajar dengan penglihatan mata kita. Untuk bird eye biasanya itu tuh dari namanya, burung biasanya dari atas, jadi penglihatan kamera itu dari atas ke bawah. Jadi seakan itu dari point of view si burung itu. Nah, sedangkan dari frog eye, karena dari namanya frog eye, itu tuh dari sudut pandang kamera dari bawah ke atas, seakan itu dari point of view seekor kata. Ya, begitu, Bu. Oke, terima kasih Putu Adi pendapatnya. Nah, dari kedua pendapat tersebut, saya bisa menangkap bahwa kalian juga sudah memahami apa itu eye level, bird eye, dan frog eye view. Jadi eye level, dia selalu sejajar dengan mata, karena itu dia juga disebut dengan normal view. Jadi kalau kalian memotret, apapun yang sejajar posisinya antara kamera kalian, antara lensa kamera kalian segaris dengan objek, dia akan menjadi normal view. Ketika kalian menggunakan bird eye view, apapun yang berada di bawah dari lensa mata kalian, dari lensa kamera kalian, dan kalian foto dengan lensa menukik mengarah ke bawah, dia akan menjadi high angle atau bird eye view. Kemudian kalau lensa kamera kalian mendongak, melihat ke atas, maka dia akan menjadi frog eye view atau low angle. Nah, yang menentukan di sini adalah arah dari lensa kamera. Jadi itulah yang harus kalian perhatikan dalam memotret dengan menggunakan eye level, bird eye, atau frog eye view. Oke, berikutnya akan saya sampaikan beberapa foto sebagai contoh dari pemanfaatan angle-angle dalam fotografi. Yang pertama adalah eye level view atau normal view. Ini merupakan contoh foto di mana foto portret seorang kakek yang sedang memegang ukulele, gitar kecil ini difoto dengan menggunakan eye level view. Hasilnya adalah seperti dengan pandangan mata normal. Jadi ketika kita melihat sejajar ke arah kakek ini, ketika kita memotret dengan kamera dengan posisi lensa sejajar dengan objek, maka foto yang dihasilkan adalah seperti arah pandang mata normal. Di sini terlihat tidak ada distorsi, kemudian objek terlihat apa adanya sesuai dengan apa yang terlihat oleh pandangan normal kita. Selain foto ini juga ada foto satu lagi yang menggunakan eye level view atau normal view. Di sini kalian bisa lihat ada dua orang anak, mereka berdiri, satu berdiri lebih tinggi, satu lebih rendah. Ketika ini difoto dengan normal view, dia akan tetap terlihat seperti apa adanya ketika kita memandang sejajar dengan objek. Oke, satu lagi pemanfaatan normal view atau eye level view. Oke, ini adalah contoh foto dengan eye level view juga. Kalian bisa lihat di sini. Hasilnya adalah sebuah foto dengan memanfaatkan arah pandang sejajar di mana objek dan fotografer yang memotret itu arahnya sejajar atau letaknya sejajar dengan lensa yang sejajar dengan objek. Ini adalah hasil-hasil dari foto eye level view. Kemudian kita lanjut ke contoh foto yang menggunakan bird eye view. Oke. Nah, ini adalah salah satu foto yang menggunakan bird eye view. Foto ini diambil di daerah pantai di mana ada anak kecil yang menjual gelang. Dia berprofesi sebagai penjual gelang. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa foto yang diambil oleh fotografer menggunakan bird eye view. Mengapa? Pertama adalah foto ini diambil dari atas, lebih tinggi daripada objek yang ada di dalam foto. Kemudian kalian bisa lihat bahwa objek atau orang yang menjadi objek dalam foto ini dia mengalami distorsi. Karena foto ini diambil dari atas, otomatis kamera
akan lebih dekat dengan kepala daripada kaki si objek. Dengan ini akan dimunculkan sebuah distorsi di mana kepala dari objek terlihat lebih besar daripada kakinya. Semakin ke bawah terlihat semakin kecil karena foto diambil dari atas objek. Itu merupakan ciri-ciri dari foto yang diambil dengan bird eye view atau high angle. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, ini juga salah satu foto yang diambil dengan bird eye view atau high angle. Nah, perbedaannya dengan foto tadi diambil dengan tepat berada di atas objek. Hanya fotografernya berdiri, kemudian anak itu ada di bawah dengan posisi lebih rendah daripada si fotografer. Kalau di foto ini, bird eye view ini diambil dengan menggunakan fotografer berada di lantai yang berbeda dengan objek. Jadi foto ini diambil di sebuah pasar Badung, jadi ada beberapa lantai di sana. Seorang fotografernya berdiri di lantai 2 dan objeknya berada di lantai 1. Jadi dengan memanfaatkan ketinggian seperti itu, maka dihasilkan foto ini. Yang menarik adalah dalam foto ini ditampilkan warna-warna yang sangat kontras. Kalian bisa lihat di situ ada bunga berwarna merah, putih, dan daun-daun yang hijau. Jadi komposisi warna ini juga menyebabkan foto ini menjadi menarik. Memang distorsi menjadi tidak terlalu terlihat karena jarak dari fotografer dan objek dia cukup jauh. Jadi dalam objek ini tidak terlalu tampak distorsi. Tetapi untuk melihat bahwa ini high angle atau bukan, kalian bisa lihat dari apakah objek ini dilihat dari atas sejajar dengan mata atau dari bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa yang menjadi objek ini yang terlihat adalah kepalanya atau rambutnya. Otomatis foto ini diambil dengan bird eye view atau high angle. Ini merupakan dua contoh pemanfaatan bird eye view. Jadi nanti tugas kalian, saya mau patokannya juga seperti ini. Begini cara-cara kalian mengerjakan tugasnya. Boleh diambil dengan posisi yang cukup dekat dengan objek, tapi kalian juga boleh mengambil dengan posisi yang cukup jauh dengan memanfaatkan alat bantu misalnya seperti tangga atau ambil dari sebuah gedung dan sebagainya. Nah, setelah bird eye view, kita akan mengenal yang namanya frog eye view. Oke, ini adalah sebuah contoh foto yang diambil dengan menggunakan frog eye view atau low angle. Kalian bisa lihat di sini yang menjadi perbedaan adalah ketika kamera diletakkan di bawah, kemudian didongakkan ke atas, maka di situ juga akan terdapat distorsi. Tetapi perbedaannya, kalau bird eye view dia membesarkan kepala dan mengecilkan kaki, kalau dalam low angle, dia akan membuat bagian bawah tubuh manusia yang jadi objek itu terlihat lebih besar daripada kepalanya. Kalau dalam foto ini, kakinya terlihat lebih besar daripada kepala. Ini diambil dengan teknik frog eye view atau dengan teknik low angle. Foto lain yang menggunakan low angle adalah ini. Jadi foto ini diambil pada saat perayaan Imlek. Jadi ada beberapa biksu yang berdiri, kemudian fotonya diambil dengan membentuk sebuah komposisi. Di sini kalian bisa lihat, di sini diambil dengan frog eye view, di mana badan bagian bawah dari biksu ini terlihat lebih besar daripada kepalanya. Di sini. Jadi ini adalah contoh-contoh pengambilan gambar dengan bird eye level, dan frog eye view. Kemudian di sini saya ada beberapa foto untuk didiskusikan. Apakah dari foto-foto ini, termasuk angle apakah foto-foto yang akan saya tampilkan ini. Foto yang pertama. Apakah ada yang bisa memberikan pendapat foto ini termasuk angle apa? Loh, Putu Yuni, silahkan Yuni. Sejajar dengan mata, Bu. Level. Angle. Oke, kalau menurut Yuni ini sejajar dengan mata atau eye level view. Oke, apakah ada yang memberikan pendapat lain? Oke, Ari Kurniawan, silahkan Ari Kurniawan. Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya, dari yang saya lihat, ini menurut saya ini frog eye view, Bu. Oke, menurut Ari ini frog eye. Sebenarnya dalam foto ini yang kalian lihat adalah apakah terjadi distorsi atau tidak.
Untuk itu kalian harus memperhatikan objek yang ada di dalam foto ini. Kain yang dipakai si perempuan di sini dibentangkan kemudian didekatkan dengan arah kamera, di mana kain ini juga menjadi sebuah guideline untuk melihat foto, di mana mata orang akan menuju kepada si gadis yang sedang berdiri di sana ketika melihat kainnya. Oke, benar dari pendapat dari Arya Dhamma dan Ari Kurniawan, di sini terjadi distorsi, di mana bagian bawah tubuh kain ini dia terlihat lebih lebar, terlihat lebih besar ketimbang bagian dari kepala si perempuan. Untuk itu, angle seperti ini adalah angle frog eye view. Jadi bukan eye level ya Yuni ya. Harus lebih teliti lagi dalam melihat, karena memang ketika ada sebuah foto yang di dalam foto itu kalian tidak benar-benar mencermati, kalian mungkin bisa saja menganggap itu eye level padahal bukan, atau menganggap frog eye padahal bukan. Jadi perhatikan di situ apakah ada distorsi atau tidak. Nah, foto ini termasuk angle apakah foto yang dimaksud? Kalau menurut saya ini bird eye sih Bu. Oke, menurut Adi Restiawan bird eye. Kemudian Baskita Bremana. Bu, normal Bu. bird eye view. Oke, Baskita juga sama bird eye view. Wira ada memberikan pendapat, silahkan Wira. Ini termasuk apa? Ini saya bintang, Bu. Oh, bintang. Ibu Oke, normal silakan Bu, normal. Itu Normal termasuk view. Apa bintang? termasuk bird eye, Bu, karena itu nampak modelnya kayak tiduran. Oke, sebentar. Kalau menurut Wira ini adalah bird eye. Kemudian Adi Bu, mau ganti Bu, bintang pendapatnya. tuh, Bu. Oh iya, menurut bintang ini normal. Kemudian Adi mau ganti. Tadi bilang bird eye view. Sekarang apa Adi? Normal Bu. Normal view. Kenapa normal Adi? Sejajar mata. Kenapa sejajar mata? Oke. Jadi Adi agak bingung ini. Mengecoh sekali. Oke, Adi agak bingung. Oke, Gede Juni ya. Kalau pendapat saya Bu, ini eye level Bu, soalnya meskipun diambil dari atas tapi sejajar dengan mata Bu. Terima kasih. Tapi sejajar dengan mata dari atas. Oke. Ya. Sebenarnya foto ini diambil dengan bird eye view karena kamera berada di atas objek, dan kalau kalian perhatikan lagi di sini kamera tidak benar-benar 90 derajat di atas objek. Jadi dia masih agak turun sedikit, hampir 90 derajat tetapi belum. Kalian bisa lihat dari posisi wajah, kemudian perhatikan rambut. Nah, di sini kan udah jelas modelnya tiduran di bawah, kemudian fotografernya memotret dari tempat yang lebih tinggi. Jadi ini termasuk dalam bird eye view. Jika demikian, saya akan lanjutkan ke proses asistensi. Jadi ada beberapa foto yang sudah dikirimkan ke saya mengenai tugas-tugas sebelumnya. Dan ini akan asistensi di kelas pada hari ini. Jadi foto-foto ini akan saya perlihatkan di kelas supaya kalian juga bisa memberikan pendapatnya atau bisa memahami kenapa sebuah foto tugas ini bisa diterima atau ditolak sebagai sebuah tugas dalam mata kuliah ini. Oke, apakah fotonya terlihat, teman-teman? Oke, ini adalah salah satu foto yang diasistensikan kepada saya. Foto ini adalah hasil karya dari Yuan ya? Benar Yuan? Ya Bu, benar. Oke, foto ini kamu gunakan sebagai tugas cahaya samping, benar? Ya Bu, benar. Oke, dalam foto ini kita bisa lihat ada seorang anak kecil yang berdiri, kemudian ada background di belakangnya. Nah, ketika mengerjakan tugas cahaya samping, maka yang menjadi pokok perhatian dari seorang fotografer adalah arah datangnya cahaya. Cahaya itu berasal dari samping objek atau dari atas objek, dari depan atau dari belakang objek. Nah, dalam foto ini kita bisa lihat bahwa memang benar cahaya dalam foto ini adalah berasal dari cahaya samping. Dilihat dari mana? Kita lihat di bagian wajah dari anak kecil ini. Bagian kiri
terlihat lebih terang, sementara bagian kanan dia lebih gelap. Ini menandakan bahwa cahaya matahari berasal dari samping objek. Apabila tugas ini digunakan untuk tugas cahaya samping, ini berarti sudah tepat atau sudah bisa diasistensi karena dia sudah mencerminkan cahaya samping. Hanya saja untuk bisa menghasilkan tugas yang lebih maksimal, tugas yang lebih baik, nanti Yuan harus bisa lebih memperhatikan yang namanya komposisi gambar. Jadi bagaimana objek itu tidak selalu diletakkan di tengah-tengah, kemudian juga perhatikan juga background atau latar belakang dari objek yang sedang Yuan foto. Di sini gadis kecil ini terlihat berada di sebuah tempat yang dengan latar belakang hijau terlihat asri, tetapi di sini ada sebuah motor yang hanya terlihat pantatnya saja atau bagian belakang motornya saja, dan ini menjadi mengganggu di dalam foto itu. Nah, untuk selanjutnya Yuan mungkin bisa menghasilkan foto tidak hanya dengan melihat objek, tidak hanya dengan memperhatikan arah datangnya cahaya, tapi juga perhatikan background dari objek yang sedang Yuan foto. Tapi secara teknis, foto ini sudah benar dan sudah bisa diasistensi. Oke, ini foto siapa ya? Itu foto gespan lagi, Bu. Foto gespan lagi. Oke, ini foto gespan lagi, benar. Foto gespan lagi. Gespan ini cahaya depan ya, gespan ya? Betul, untuk saat ini. Untuk saat ini benar, ini cahaya depan. Oke. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau memberi pendapat apakah ini benar cahaya depan atau tidak? Menurut saya ini bukan cahaya depan, Bu. Soalnya di sini di kiri lehernya itu ada cahayanya, Bu. Di kiri, nggak di bawah, nggak di bawah. Kalau cahaya depan kan nggak bakal ada siluet bayangan gitu. Oke. Dari view saya ini mataharinya di sini. Oke, ini teman-teman sebenarnya sudah cukup jeli ya dalam melihat cahaya. Kita bisa lihat di sini kalau sekilas mungkin kita bisa menerima bahwa ini adalah cahaya depan. Tapi kemudian ketika di zoom in, kita lihat di bagian wajah. Di sini wajah bagian kanan dan bagian kiri intensitas cahayanya sudah berbeda. Bagian kanan dia terang sekali, bagian kiri sudah ada sedikit shadow atau sedikit bayangan berwarna hitam. Kemudian kita lihat lagi di bagian bahu. Kalau cahaya depan, di bawah leher itu akan hampir tidak ada bayangan. Tetapi kita lihat di sini, di bagian leher menuju bahu, bayangan justru jatuh ke samping. Jatuh di bagian kiri dari bahu. Dan itu artinya ini adalah cahaya apa? Ada yang bisa menjawab? Cahaya samping. Oke, jadi ini adalah cahaya samping. Jadi kalian sudah mulai bisa mengirimkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan kembali di grup WA, maupun nanti kita akan bahas di kelas daring lagi kalau ada pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya asistensi di situ. Kemudian untuk yang belum harap dikejar mengerjakan tugasnya karena 2 minggu lagi kita akan melaksanakan UTS dan kalian harus mengumpulkan portofolio seperti yang sudah saya umumkan di kelas kemarin. Semua foto yang dalam UTS itu adalah foto-foto yang sudah diasistensi. Harap itu menjadi perhatian. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, kelas hari ini akan saya cukupkan. Terima kasih sudah ikut kelas dengan baik, terima kasih sudah aktif dalam kelas. Selamat sore, kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan boleh leave kelasnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama Bu. Ujungnya kasih di We love you. Yang itu ya, ajam dulu.